Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Kurniasari dengan NIM 093 kelas PM 23G. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab hiperbola. Untuk pertama-tama, kita harus mengenal definisi hiperbola sendiri itu apa. Nah, definisi hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak terhadap suatu titik tertentu atau biasa yang disebut fokus dan suatu garis tertentu yaitu direktrisnya tetap atau sama dengan E itu lebih besar dari satu. Eksentrisnya itu lebih dari satu. Nah, di sini ada gambar di mana ini adalah fokusnya dan ini adalah garis direktrisnya dan ini adalah P di mana perbandingan PF dan juga PD itu sama dengan E. Dengan E-nya itu harus lebih dari satu, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, perhatikan gambar ini. Nah, di sini kan ada gambar ya. Nah, ini eh, untuk F1 dan F2-nya itu fokus. Ini, ini itu fokus. Nah, kemudian jadi itu fokusnya itu ada dua. Untuk direktrisnya ini dan juga ini direktris pada jika pada hiperbola maka direktrisnya itu juga ada dua. Perbandingannya itu P F1 per jarak P, D1 sama dengan P F2 per jarak P, D2. Untuk E-nya itu eksentrisitas, eksentrisitasnya itu lebih dari satu. Tuh. Nah, kemudian untuk V1 dan V2 itu disebut puncak bola. Nah, di sini puncak bolanya itu ada dua untuk hiperbolanya. Itu O adalah titik pusat hiperbola dengan OV, maaf, OF1 sama dengan OF2 sama dengan C. Jadi ini O ini kan titik pusat hiperbola. O F1, O F1. Ini tuh C. Untuk O F2 itu juga C. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ada garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu simetri. Kemudian ada sumbu simetri yang melalui sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal. Nah, jadi kan untuk V1, V2-nya itu sama dengan 2A. Jadi O V1 sama dengan O V2 sama dengan A. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini untuk O V1 itu A dan juga O V2 itu juga A. Jadi ini nanti 2A gitu. Kalau V1 V2 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini, sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama disebut sumbu sekawan. Sini O1, O2 sama dengan 2P. Disebut ukuran sumbu imajiner atau pendek. O1, O2. O1.
itu O2. Ini kan O, O1 itu B. Nah, O2 itu juga B. Jadi, untuk O1, O2 itu 2B. Itu. Kemudian selanjutnya itu ada ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola itu disebut latus rectum hiperbola. Nah, di sini kita lanjut ke persamaan hiperbola dan pusat M alfa, beta. Nah, diketahui P aksen proyeksi P pada D1 dengan P aksennya itu alfa plus A per E, YP, MF1 sama dengan C, dan MV1 sama dengan A, dengan A-nya itu kurang dari C. Nah, untuk V1 pada hiperbola, maka V1 F1 sama dengan V1 D itu sama dengan E. Nah, di sini kan diketahui, ini kan kenapa V1 F1 itu jadi C dikurangi A. Nah, M M F1-nya kan C ya. Ini M F1 itu C. Sedangkan M V1-nya itu A. Jadi C dikurangi A gitu. Untuk V1 F1-nya. Nah, kemudian em, untuk V1 D-nya itu D-nya itu kan ini ya. D-nya itu di sini. Jadi MD-nya itu ya udah A di A dikurangi MD sama dengan E gitu. Nah, sehingga didapatkan C min A sama dengan AE min EMD itu persamaan satu. Nah, untuk V2 pada hiperbola, maka V2 F1 per V2D-nya sama dengan E itu jadi A plus C per A plus MD sama dengan E. Didapatkan untuk persamaan duanya itu C plus A sama dengan AE plus EMD untuk persamaan dua. Nah, sehingga dari persamaan satu dan 2 saling dieliminasi. Diperolehlah C-nya itu sama dengan AE dan jarak MD itu sama dengan A kuadrat per C sama dengan A per E. Nah, untuk fokus satunya itu alfa plus C, beta sama dengan F. F1-nya itu alfa plus AE, beta dan direktris D1 memiliki persamaan X sama dengan alfa plus A per E. Hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari sebagai berikut. Nah, jadi itu C-nya ini itu disubstitusikan ya. Makanya jadi alfa plus AE gitu. Nah, sehingga sehingga segitiga MV1 P1 itu kan siku-siku di P1. Maka
ini diperoleh T1 V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat min V min M V1 kuadrat. Nah, sehingga ini tuh kan B kuadrat, ini C kuadrat, dan ini itu A kuadrat. Sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Nah, C-nya yang ini itu tetap dimasukkan di substitusi. Sehingga didapatkan A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Nah, kan sama-sama memiliki variabel A. Sehingga A-nya itu dikeluarkan A kuadrat kali E kuadrat min 1. Gitu. Nah, nanti akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat di atas itu. Nanti dimisalkan P-nya itu XP, YP pada hiperbola berpusat di M alfa, beta. Dan PP aksennya itu jarak P ke direktris. Nah, dengan P aksennya itu proyeksi P pada G1, maka tentu P aksennya itu ini, alfa plus A per E, YP. Nah, kemudian ini P F1 per P aksen sama dengan E. Untuk PP aksennya itu dipindah ruaskan ke kanan. Jadi P F1 sama dengan EP P aksen. Kemudian kedua ruasnya ini itu dikuadratkan. Nah, kemudian kan menggunakan rumus jarak dua titik, ya kan? Nah, untuk P-nya itu disubstitusikan. Jadi X XP sama XF1 itu ini kan. Jadi kan F1-nya itu A plus C ya tadi. Nah, kemudian untuk P-nya itu dikurangi XP gitu. Jadi untuk titiknya itu disubstitusikan semua. Nah, kan ini udah dikuadratkan kedua ruas ya. Jadi nanti ini hasilnya. A kuadrat plus 2AC min 2AXP min 2CXP plus X kuadrat P plus C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan E-nya itu masih di luar. Nah, untuk ininya itu dikuadratkan terlebih dahulu, didapatkan hasilnya itu ini. Nah, kemudian ini kita jabarkan saya ini kan dijabarkan sehingga nanti itu hasilnya itu ini kan ini. Kemudian substitusi C itu AE, ini kan ada C, substitusikan C itu sama dengan AE. Kemudian ini terus udah kan. Nah, kemudian ini tuh bisa dicoret kan. Ini juga bisa dicoret. Didapatkan ini E kuadrat min 1 kali XP min alfa kuadrat dikurangi YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah,
Untuk E kuadrat min 1 ini kenapa bisa eh, diganti dengan ini itu karena C-nya itu tadi kan A, AE. Bentar, bentar. Karena C-nya tadi kan AE ya, berarti kalau C kuadrat itu kan A kuadrat E kuadrat ya. Nah, dikurangi sama A kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret, coret, dicoret. Ini kan satu, kan sama aja, itu kan. Jadi E kuadrat min 1 itu sama seperti C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat gitu. Nah, kemudian untuk hasilnya ini B kuadrat per A kuadrat XP min alfa kuadrat min YP min B beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Diketahui B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, jika koordinat titik P ini dijalankan dan kedua ruas itu dibagi dengan B kuadrat, maka nanti diperoleh persamaan ini. X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, yaitu persamaan hiperbola dengan M itu alfa, beta dengan suatu sumbu utama sejajar sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola itu nanti ini. Untuk yang A, panjang sumbu mayornya itu 2A dan panjang sumbu minornya itu 2B. Kemudian persamaan sumbu utama atau nyatanya itu Y sama dengan beta dan persamaan sumbu sekawan atau imajinernya itu nanti X sama dengan alfa. Nah, untuk yang koordinat titik puncaknya itu V2 yaitu alfa, alfa min A, beta dan V1-nya itu alfa plus A, beta dan juga koordinat titik ujung sumbu minornya itu B1 alfa, beta min B dan B2-nya itu alfa, beta plus B. Nah, untuk yang D, itu koordinat titik fokusnya nanti F2, yaitu alfa min C, beta, dan F1-nya itu alfa plus C, beta. Nah, untuk yang E, itu nilai eksentrisitasnya E sama dengan CA, karena kan tadi C sendiri kan E, A gitu ya. Nah, untuk E-nya itu kan sama dengan CA berarti. Nah, untuk F-nya persamaan direktrisnya itu X sama dengan alfa plus A per E dan juga X sama dengan alfa min A per E. Untuk persamaan asimtot ini itu untuk L1-nya Y min beta sama dengan B per I kali X min A min alfa dan L2-nya itu Y min beta sama dengan min B per A kali X min alfa gitu. Untuk lactus rectrumnya sendiri itu X sama dengan A min C dan X sama dengan A plus C. Panjang lactus rectrumnya itu 2B kuadrat per A gitu. Nah, untuk selanjutnya itu analog dengan cara yang sama seperti di atas. Untuk direktrisnya itu P1 dan fokus P1 akan diperoleh persamaan ini. Persamaan ini. Persamaan itu disebut persamaan umum
sebuah hiperbola yang berpusat di M, yaitu alfa koma beta, dengan sumbu utamanya itu sejajar sumbu X, panjang sumbu mayor. Nah, untuk yang berpusat di 0 di O atau 0,0, sumbu utamanya itu berhimpit dengan sumbu Y. Fokusnya itu ada di 0, min C, dan ini kan F2 ya. Dan untuk F1-nya itu 0, C. Serta puncak titik-titik V1-nya itu 0, min A, V2-nya itu 0, A. Mempunyai persamaan ini atau ini. Ini itu bisa dikalikan dengan, oh ya, maaf. Jadi bisa ini atau ini. Nah, kemudian untuk jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, didapatkan ini. Hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Dan juga nilai eksentrisnya itu E sama dengan C per A. Persamaan direktrisnya itu untuk G1 Y sama dengan min A per A, dan G, maaf, ini G2, ini G1-nya itu Y sama dengan A per E, dan juga persamaan asimptotnya itu Y sama dengan plus minus A per B X gitu. Nah, apabila asimptot-asimptotnya ini tegak lurus, saling tegak lurus, maka nanti itu disebut hiperbola ortogonal. Nah, kemudian untuk ini berdasarkan uraian di atas, nanti diperoleh dua macam bentuk hiperbolanya di O, yaitu persamaan ini yang merupakan hiperbola horizontal, dan juga persamaan ini yang merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, perbandingannya di mana sih? Perbandingannya itu kalau horizontal itu X kuadrat per A kuadrat, dan juga min Y kuadrat per B kuadrat. Kalau vertikal itu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat. Seperti itu. Kemudian hiperbola ini dan pada ini disebut dua hiperbola sekawan. Next ke contoh. Carilah persamaan hiperbola dengan titik puncak plus minus 6,0 dan persamaan asimptotnya Y sama dengan plus minus 7 per 6X. Nah, di sini untuk penyelesaiannya itu kan karena persamaan hiperbola dengan titik puncak plus ini ya, ini kan diketahui. Maka persamaan hiperbola horizontal dengan A-nya itu sama dengan 6, dan persamaan asimptotnya itu ini, berarti itu didapatkan ini. Karena ini tuh B, ini tuh A, jadi B per A sama dengan 7 per 6. Sehingga B per 6 sama dengan 7 per 6 gitu. Jadi B-nya itu didapatkan 7. Nah, untuk persamaan hiperbolanya itu dimasukkan, disubstitusi A dan B-nya. Ini kan B, ini A, ini kan B gitu. Nah, kemudian
eh ya didapatkan ini dikuadratkan kan sehingga X kuadrat per 36 min Y kuadrat per 49 sama dengan 1. Atau bisa juga ditulis seperti ini untuk memudahkan kita dalam memahami. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di M, yaitu alfa, beta dengan sumbu sejajar dengan sumbu Y, panjang sumbu mayornya itu 2A dan sumbu minornya itu 2B. Dengan menggunakan definisi hiperbola yang serupa, nah didapatkan nanti persamaan hiperbolanya itu ini. Dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Tetap berlaku ya pada hiperbola. Nah, ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Ini persamaan sumbu utama atau nyatanya itu X sama dengan alfa. Dan juga sumbu sekawan atau imajinannya itu Y sama dengan beta. Untuk koordinat titik puncaknya itu ini. Dan juga koordinat titik ujung sumbu minornya itu ini. Ya kan? Nah, untuk poin C, koordinat titik fokusnya itu F2 alfa, beta min C dan F1-nya itu alfa, beta plus C. Untuk poin D, yaitu nilai eksentrisitasnya, sudah dijelaskan tadi ya, E-nya itu sama dengan C per A, karena kan tadi diketahui bahwa C-nya sendiri itu sama dengan EA gitu kan. Nah, persamaan direktrisnya untuk G2-nya Y sama dengan beta plus A per E, dan G1-nya itu Y sama dengan beta min A per E. Untuk persamaan asimptotnya sendiri, itu L1 Y min beta sama dengan min A per B kali X min alfa, dan juga L2-nya itu Y min beta sama dengan A per B kali X min alfa. Dan yang terakhir, untuk poin F, panjang latus rektumnya itu 2B kuadrat min A gitu. Nah, contoh, tentukan persamaan hiperbola dengan ketentuan titik pusat di 2,-1, sebuah puncak di 4,-1, dan juga fokus di 5,-1. Nah, di sini itu kan dimisalkan. Misalkan pusatnya M yaitu alfa, beta 2,1, maka berdasarkan sifat hiperbolanya itu Y sama dengan beta. Oh, ini min 1 ya. Atau Y-nya itu min 1. Persamaan sumbu sekawannya. Jadi X-nya itu alfa, maka alfanya itu 2. Sehingga X-nya itu kan 2 ya. Substitusikan ke koordinat puncaknya. Koordinat puncaknya kan alfa plus A, beta. Sehingga alfanya itu tadi kan 2. 2 plus A, min 1 sama dengan A, sama dengan 4, min 1. Sehingga nanti didapatkan A-nya itu 2. Karena kenapa? Kan tadi kan diketahui ya, puncaknya kan ini 2 ditambah berapa yang hasilnya 4. Ini juga sama. 2 ditambah berapa yang nanti hasilnya itu 5. Sehingga didapatkan C-nya itu 3 gitu. Nah, sehingga ini B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat itu 9 dikurangi 4 itu 5. Ini disubstitusikan ya nilai A-nya, C-nya juga gitu.
Jadi persamaan hiperbola yang dimaksud itu nanti berbentuk ini, X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yaitu X min A kuadrat min Y plus 1 kuadrat. Oh ini, X min 2 kuadrat per 4 dikurangi Y plus 1 kuadrat min per 5 sama dengan 1. Ini dimasukkan ya, disubstitusi yakni eh, nilai yang sudah diketahui tadi. Nah, untuk selanjutnya itu persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu untuk hiperbola yang berpusat di O itu yaitu 0,0 ya. Nah, sehingga misalkan persamaan garis yang gradiennya M itu adalah Y sama dengan MX plus P dan persamaan hiperbolanya itu ini. Nanti absis titik potong pada titik potong garis dan hiperbolanya diperoleh ini atau ini. Y-nya ini kan Y ya, disebutkan ini tadi. Kemudian diperolehkan ini kan A, ini B, dan ini C gitu ya. Nah, dengan diskriminannya itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Disubstitusikan nilai B-nya, A-nya, dan C-nya. Dengan diperoleh ini. Kemudian dijabarkan. Ini ya, dijabarkan. Sehingga diperoleh D sama dengan 4A kuadrat B kuadrat kali min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Nah, agar garis menyinggung hiperbola, itu syaratnya D sama dengan 0. Nah, ini itu ini dikalikan dengan 1/4A kuadrat B kuadrat ya. Jadi nanti diperoleh ini saja. Kemudian P-nya itu kan dicari P-nya ya. Sehingga untuk yang ini itu dipindah-ruaskan ke kanan, diperoleh ke apa persamaan ini. Nah, untuk P-nya itu kan plus minus ya. Sehingga diperoleh persamaan garis singgung hiperbolanya. Hiperbola persamaan ini itu ini Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola ini itu dengan gradien M adalah ini. Oke, langsung ke contoh. Nah, untuk contohnya sendiri, tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 64 min Y kuadrat per 36 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis X garis 3X plus Y plus 10. Untuk penyelesaiannya ini kan diketahui ya. Nah, M-nya itu kan nanti untuk mencari gradiennya kan ini. Gini min 3X min 10.
yang memiliki variabel X ini adalah M. Sehingga M-nya itu nih, sama dengan min 3. Nah, gradiennya itu negatif 3. Jadi persamaan garis singgung pada hiperbolanya itu nanti berbentuk ini. Ini sama dengan mx plus minus a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Tinggal substitusikan aja. Ini nilai M-nya kan sudah diketahui. Ini nilai A-nya. Kemudian ini nilai B-nya gitu. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan min 3X plus minus 6 akar 15 gitu. Untuk yang kedua, untuk hiperbola yang berpusat di M, yaitu alfa, beta, itu rumus persamaan garis singgung hiperbolanya dengan gradien M-nya itu sudah ditentukan, maka analisisnya itu juga sama seperti yang berpusat di O 0,0 dengan gradien M-nya. Sehingga rumus-rumusnya itu seperti ini. Ini ya, dan ini. Ini beda ya. Ini kan X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat beta kuadrat Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nanti diperoleh apa persamaannya itu ini. Persamaan garis singgungnya. Sedangkan persamaan garis singgung hiperbola yang ini itu nanti didapatkan persamaannya itu ini gitu. Nah, lanjut ke contohnya saja. Bukan persamaan garis singgung pada hiperbola X min 1 kuadrat per 100 min Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Tuh. Untuk penyelesaiannya sendiri, itu kan ini kan diketahui ya, A-nya, ini B-nya, garis singgungnya itu ini. Nanti diperoleh kan, Y-nya itu ini. Berarti gradiennya itu, ingat bahwa gradiennya itu selalu yang memiliki variabel X ini. Jadi, M-nya itu sama dengan 1/2 gitu. Nah, tinggal disubstitusikan. Ini alfa min 1 plus 2 beta. A-nya itu 10. B-nya itu 3. Jadi disubstitusikan pada rumus persamaan garis singgung ini. eh, ini itu nanti kan 100 per, ini dalam kurung ya. Jadi nanti akar 100 kali 1/4. Tuh, dikurangi 9. Nah, ini itu kan 25. Di akar 25 dikurangi 9 itu kan sama dengan akar 16 ya. Akar 16 kan 4. Ini. Ya udah. Kemudian nanti diperoleh ini X min 2Y min 5 plus minus 8 sama dengan 0. Nah, jika ini min, bentar. Jika ini min, nanti diperoleh persamaan ini. Nah, jika ini plus ya, ini plus
diperoleh persamaan ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya masuk ke persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Yang pertama, untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0 diberikan persamaan hiperbola ini. Dan juga P-nya itu X2, Y2. Pada hiperbola, maka berlaku ini juga atau ini untuk persamaan satunya gitu. Jadi ini tuh nanti dikalikan dengan itu ya, A kuadrat, B kuadrat. Nah, kemudian dan T-nya X1, Y1 pada hiperbola ini berlaku ini atau ini. Sama juga dikalikan apa A kuadrat B kuadrat. Peroleh persamaan satu dan juga persamaan dua gitu. Nah, kemudian dari persamaan satu dan dua maka berlaku ini. Bisa dengan kan ya. Kemudian karena ini tuh sama-sama memiliki variabel B, kan punya B kuadrat, ini juga punya B kuadrat. B kuadratnya itu dikeluarkan. Sehingga B kuadrat kali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat kali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, X1 kuadrat min X2 kuadrat itu sama seperti ini. Karena kan eh, sama seperti aljabar A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B gitu ya. Jadi didapatkan ini. Nah, ini itu merupakan gradiennya. Seperti itu, persamaan gradien. Kemudian persamaan garis PT adalah garis PT. Nah, Y min Y1. Nih. Nah, Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X. X1 min X2 kali X min X1. Jadi, nilai ini itu sama dengan ini. Bisa disubstitusikan. Jadi, ini. Maka, ini kan jadi bisa ya. Bisa pakai yang ini atau ini. Karena kan sama dengan. Jadi, bisa gitu. Jika P mendekati T sedemikian hingga T berhimpit dengan T, sehingga X2 plus X1, X2 sama dengan X1 dan juga Y2 sama dengan Y1, akibatnya PT ini menjadi garis singgung di titik T. Maka persamaannya itu ini, Y kuat, Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat kali 2X1 per 2 Y1 sama dengan dikalikan dengan X min X1 itu ya. Nah, untuk A kuadrat dan juga Y1-nya itu dipindahkan ke luas kiri, maka diperoleh ini. Nah, A kuadrat Y1 itu dikalikan ulangi, dikalikan Y dan juga dikalikan min Y1. Nah, begitu pun sama B kuadrat X1-nya itu juga dikalikan dengan X, dikalikan juga dengan min
satu diperoleh ini kan persamaannya. Nah, kedua ruas ini nanti dibagi dengan persama dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga didapatkan ini satu X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan satu gitu. Nah, untuk persamaan garis singgung hiperbola ini yang berada di titik X1, Y1 adalah ini jadi persamaannya itu. Nah, kemudian dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis hiperbola ini di titik T X1, Y1 itu diperoleh ini. Tuh. Nah, untuk selanjutnya masuk ke contoh. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 8 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik 3, setengah atau 1/2 gitu. Nah, di sini itu ini kan tadi kan sudah diketahui ya, kita udah tahu persamaan garis singgungnya itu ini. Jadi tinggal disubstitusikan bahwa ini itu A, ini itu B. Nah, kemudian X1-nya itu 3, untuk Y1-nya itu maaf, 1/2 gitu, sama dengan kan dengan 1. Sehingga didapatkan persamaan ini, 3X min 2Y sama dengan 8. Nah, 8-nya ini dipindah ruaskan ke kiri, sehingga nanti dia bernilai negatif, maka diperoleh 3X min 2Y min 8 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya, itu berpusat untuk hiperbola berpusat di M, alfa, beta. Dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola di pusat O atau 0,0, itu nanti persamaan garis singgung hiperbola yang ini di titik T, X1, Y1, nanti persamaannya itu ini. Sedangkan pada hiperbola yang ini, Y min beta kuadrat, maaf, yang Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per B kuadrat, aduh maaf, itu sama dengan 1 di titik yang sama, yaitu X1, Y1, tapi nanti persamaannya itu beda antara persamaan ini dan juga persamaan ini. Karena persamaan hiperbolanya itu juga beda kan. Langsung ke contohnya saja. Untuk contohnya tentukan persamaan garis singgung hiperbola. X min 1 kuadrat per 12 min Y plus 2 kuadrat per 48 sama dengan 1 di titik min 3,2. Untuk penyelesaiannya itu menggunakan ini ya, rumus ini. Sehingga disubstitusikan bahwa alfa, ya alfanya itu 1, jadi ini yang disubstitusikan 1, ini juga 1,
betanya ini juga 2 gitu kan. Untuk A-nya ini A kuadratnya itu 12. Untuk B kuadratnya itu 48 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk X1-nya ini juga sudah diketahui min 3, Y satunya ini diketahui 2, sehingga disubstitusikan ya di sini, kemudian diperoleh ini, maka diperoleh ini, min 4X plus 4 per 12 min 4Y plus 8 per 48 sama dengan 1. Nah, ini itu bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi min 16x plus 16 min 4y min 8 min 48 sama dengan 0. Maka untuk hasil akhirnya itu ini 4x plus y plus 10 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, baik. eh saya rasa penjelasan untuk materi hiperbola ini sudah cukup. Saya akhiri. Saya ucapkan maaf sebesar-besarnya apabila penjelasan saya kurang dipahami, dan juga terima kasih sudah menonton dan juga melihat. Saya akhiri video penjelasan mengenai bab hiperbola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.